Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min hali ahlin nar. Lillahi ta'ala. Pertama-tama saya mengingatkan pribadi saya dan semua yang hadir di ruang Zoom untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap perbuatan nilai pahalanya tergantung niat, yaitu manakala seseorang melakukan amal baik karena Allah, karena lillahi ta'ala, karena mengharap pahala dari Allah, atau karena mengharap ridha Allah, maka ini termasuk daripada niat lillahi ta'ala tadi. Maka kita hadir di majelis ini, kita niatkan lillahi ta'ala. Kita pada malam hari ini insya Allah akan membahas hadis ke-6 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan membahas kitab ke-6 daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadithus Sadis an Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. 6. Hadis ke-6 yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau merupakan sahabat dari kalangan Ansor. Ansor artinya yaitu para sahabat Nabi yang menetap di kota Madinah. Ya, sedangkan Muhajirin yaitu mereka yang hijrah dari kota Mekah bersama Rasulullah menuju kota Madinah. Sedangkan Ansor merupakan penduduk Madinah, ya, dari kalangan kaum muslimin. Nah, adapun Nu'man bin Bashir ini yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah seorang dari kalangan Ansor, ya, dari kalangan Ansor. Bahkan lebih tepatnya beliau dari kalangan Khazraj. Ya, karena ada dua kabilah yang Ansor pada waktu itu, yaitu Khazraj dan Aus. Ya. Nu'man bin Bashir ini termasuk dari kalangan atau daripada kabilah Khazraj. Ya. Beliau termasuk dari kabilah Khazraj. Nah, beliau
merupakan anak pertama atau bayi pertama yang dilahirkan dari kalangan Ansor. Jadi beliau ini, Nu'man bin Bashir, merupakan bayi pertama yang dilahirkan dari kalangan Ansor. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umur daripada Nu'man bin Bashir ini yaitu 8 tahun 7 bulan. Jadi ketika Rasulullah wafat, umur beliau berapa? 8 tahun 7 bulan. Beliau dari kalangan apa? Ansor. Dan merupakan bayi pertama yang dilahirkan di Ansor. Merupakan bayi pertama yang dilahirkan di Ansor. Jadi ketika Rasulullah wafat, umur beliau berapa? Yaitu 8 tahun 7 bulan. Jadi hadis ini walaupun diriwayatkan oleh ketika mendengarnya, yaitu Rasul Nu'man bin Bashir ini, ketika mendengar hadis ini beliau masih anak-anak, ya. Ketika mendengar hadis ini beliau masih anak-anak. Tapi ulama mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis sahih. Kenapa? Karena anak-anak itu dikatakan bisa meriwayatkan hadis. Anak-anak bisa dikatakan bisa meriwayatkan hadis manakala dia mumayyiz. Yang pertama, manakala dia mumayyiz, yaitu sudah mencapai umur mumayyiz, ya, mumayyiz. Dan yang kedua, dia secara langsung menegaskan bahwa mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia menggunakan kalimat sama, saya mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nu'man bin Bashir ini mengatakan sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin, suaranya masih hilang-hilang? Masih hilang suaranya? Masih hilang suaranya? Firma, hilang suaranya Firma. Halo? Bagaimana, hilang suara? Tolong dijawab. Oh jelas. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi beliau ini ketika mendengar hadis Nabi Muhammad ini, umur beliau masih anak-anak. Itu beliau saja wafat. Rasulullah umur beliau masih 8 tahun. Nah sekarang kalau ada bertanya, apakah bisa dipakai riwayat seorang anak kecil? Apakah ketika dia mengatakan hadis, apakah bisa diambil hadisnya? Kata ulama, ya, anak kecil bisa meriwayatkan hadis jika dia mumayyiz, ya, bahwa dia mumayyiz, yang pertama. Yang kedua, jika dia secara tegas menegaskan bahwa dia mendengar hadis tersebut. Seperti yang terjadi pada Nu'man bin Bashir ini, bahwa dia mendengar hadis itu langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia mendengar hadis tersebut langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapaknya Nu'man bin Bashir adalah seorang sahabat Nabi. Ibunya juga sahabat Nabi. Ibunya adalah Umrah binti Rawahah. Nah,
Umrah binti Rawaha yang merupakan saudara daripada Abdullah ibn Rawaha. Ya, jadi ibu daripada Nu'man bin Bashir ini adalah Umrah bin Rawaha yang merupakan saudara daripada Abdullah bin Rawaha. Umrah bintu Rawaha. Nah, beliau ini, Nu'man bin Bashir ini ketika lahir, ibunya yaitu Umrah bintu Rawaha datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang dengan bayi tersebut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi melakukan tahnik kepadanya dengan kurma. Kepada siapa? Kepada Nu'man bin Bashir. Nabi melakukan tahnik kepada Nu'man bin Bashir. Kita tahu bersama apa tahnik itu, yaitu dengan disunahkannya, dilakukan bagi orang yang bagi anak yang baru lahir. Itu dicicipi sesuatu yang manis seperti madu atau kurma. Dianjurkan jika yang melakukan tahnik itu adalah orang soleh supaya mendapat keberkahan. Ini yang melakukan tahnik kepadanya, Masya Allah, adalah Rasulullah langsung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukan cuma melakukan tahnik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Ya. Mendoakannya dengan al-aishul hamid, dengan kehidupan yang mulia. Dengan kehidupan yang mulia, kemudian Rasulullah juga mendoakannya dengan mati dalam keadaan syahid. Bayangkan, Rasulullah betapa beruntungnya Nu'man bin Bashir, dan dia merupakan sahabat Nabi. Beliau merupakan sahabat Nabi. Beliau ketika lahir, Rasulullah langsung yang melakukan tahnik kepadanya. Dia merupakan anak yang dilahirkan pertama kali dari kalangan Ansor. Kemudian Rasulullah yang melakukan tahnik. Kemudian Rasulullah doakan dia, ya, dengan apa? Bil aishil hamid, dengan kehidupan yang mulia. Kemudian didoakan oleh Nabi juga bil mauti ala syahada, dengan mati sebagai seorang syahid. Subhanallah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Qutila fi qaryati, maka beliau mati sebagai seorang syahid. Beliau terbunuh di salah satu desa daripada desa-desa yang ada di Hims. Hims ini daerah Suriah. Hims, ya, bukan Himmas. Himmas itu makanan Libanon. Ya, Hims. Ya, itu Hims itu di daerah Suriah. Beliau meninggal di sana pada tahun 66 dari Hijriah. Ya, 66 daripada Hijriah. Umur beliau ketika meninggal yaitu 64 tahun. Subhanallah. Umur beliau pada waktu meninggal yaitu 64 tahun. Ini sekedar background atau biografi daripada periwayat hadis yang bernama Nu'man bin Bashir, yang merupakan awal balita atau awal bayi yang dilahirkan dari kalangan Ansor. Nah, jadi hadis ini termasuk hadis yang mempunyai dasar, ya, dalam pokok-pokok akidah, pokok-pokok syariat. Abu Dawud As-Sijistani mengatakan bahwa Islam itu, kata beliau, berputar atau seputar dalam 4 hadis.
Apa semua? Salah satunya beliau menyebutkan hadis ini. Salah satunya hadis ini. Hadis yang lain misalnya innamal a'malu binniyat. Ya, jadi ada 4 hadis yang itu Islam itu berputar di 4 hadis ini. Salah satunya hadis ini, innal harama bayyinun wa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang kedua hadis innamal a'malu binniyat, ya. Kita hafal bersama. Yang ketiga hadis min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ya, itu hadis yang berikutnya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya kebaikan, dari kebaikan seperti dia mencintai bagi dirinya sendiri. Nah, kemudian perkataan Rasulullah, sabda Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun, bahwa urusan dalam agama itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang ada nasnya di dalam Al-Quran, ya, tentang kehalalannya. Ada yang ada nas dalam Al-Quran tentang kehalalannya, seperti firman Allah Ta'ala, uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Ada nas dari ayat ini misalnya, bahwa ini halal, ini halal. Ada yang kedua, yaitu nas tentang keharamannya. Misalnya, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian untuk dinikahkan siapa? Ummahatukum, yaitu ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Ya. Atau firman Allah, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Atau seperti firman Allah, diharamkan bagi kalian untuk melakukan berburu hewan darat yang bisa dimakan yang liar ketika kalian dalam keadaan ihram ini. Atau misalnya keharaman hal-hal yang merupakan bagian daripada syariat yang diharamkan, ya. Maksudnya syariat mengharamkannya. Atau misalnya agama menjadikan bagi perbuatan tersebut had, hukuman. Maka ini haram. Adapun yang ketiga yaitu syubhat. Yang ketiga adalah syubhat, sesuatu yang masih ragu-ragu, ya, yang belum jelas. Artinya belum ada nas secara pasti tentang kehalalannya atau keharamannya. Maka fal imsaku anhu wara. Maka menahan diri daripada sesuatu yang syubhat tadi ini yang belum ditahu hukumnya, itu bagian daripada sifat wara atau berhati-hati. Berhati-hati. Bahkan kalaupun misalnya di dalam hati kita ini, perasaan kita ini lebih cenderung bahwa itu boleh. Tapi bagian daripada kehati-hatian kita menjaga diri.
Oleh karena itu dalam agama dikatakan apa? Tidak sepatutnya seseorang untuk masuk dalam satu urusan sampai dia mengetahui apa yang Allah halalkan daripada urusan itu dan apa yang Allah haramkan. Itu dalam agama. Jangan kebalik, jangan dibalik-balik. Ada sebagian orang dibikin dulu baru ditanya hukumnya. Nah, tidak seperti itu. Ya. Jadi kita tanya dulu, belajar dulu. Kita mau muamalah, mau masuk dalam urusan jual beli, ya, transaksi. Kita tidak tahu hukumnya. Jangan, sudahlah kita bikin aja dulu. Nanti sebentar tanya Ustadz. Tidak. Tapi sepatutnya apa yang dilakukan? Orang yang peduli terhadap urusan agamanya, orang yang bersifat wara atau sifat kehati-hatian, orang yang mempedulikan urusan akhiratnya dia, justru dia tanyakan dulu. Dia pastikan dulu hukumnya. Boleh tidak secara agama? Seperti itu. Maka sekarang ulama berbeda pendapat tentang al-mustabihat, sesuatu yang belum diketahui hukumnya ini. Maka sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda setelah itu, istabra'a lidinihi wa irdih. Orang yang menjauhi hal tersebut, dia sedang istabra'a, melindungi agamanya dan kehormatannya. Kemudian para ulama mengatakan, ini ulama yang mengatakan haram. Orang yang tidak melindungi agama dan kehormatannya, maka dia jatuh kepada haram. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa hukumnya halal. Ini kita bicara tentang apa? Mustabihat, sesuatu yang tidak diketahui atau masih secara dalil masih belum diketahui. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak, hukumnya apa? Halal. Dengan dalil sabda Nabi dalam hadis yang sama, karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang yang sedang mengembala di yar'a haulal hima. Al-hima yaitu tanah milik orang lain. Faham? Jadi karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang mengembala kambing di pinggir tanah milik orang lain yang tidak bisa disentuh. Jadi apa? Yushiku an yarta'afi. Hampir kambing tersebut makan daripada tanaman milik tanah orang tersebut. Artinya belum sampai dia makan. Berarti apa? Masih boleh. Tapi hampir jatuh kepada yang haram. Nah, kayak gitu. Jadi ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan kalau sudah hukumnya syubhat berarti tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, barang siapa yang menjauhi yang syubhat ini, faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Dia sedang menjaga apa? Agama dan kehormatannya. Berarti kalau orang tidak jaga agama dan kehormatannya, jatuh kepada haram. Tapi ulama yang mengatakan itu halal, mengambil dalil daripada sabda Nabi dalam hadis yang sama, karra'i yar'a haulal hima,
seperti orang yang sedang mengembala hewan ternak di sekitar hima. Jadi di zaman dulu hima itu tanahnya orang itu diberi batasan. Kalau seandainya masuk ternak orang di tanah orang tersebut dapat hukuman. Kayak begitu. Jadi menurut ulama yang kedua bahwa hukumnya tetap halal tapi meninggalkan daripada sesuatu yang halal ini adalah bagian daripada wara, sifat kehati-hatian. Sebagian ulama mengatakan, dan ini yang paling masyhur daripada pendapat, bahwa sesuatu yang mustabihat, yang masih syubhat, kita tidak katakan dia halal, dan kita juga tidak katakan dia haram. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yang halal jelas, yang haram jelas. Maka kita dalam hal ini berhenti, tidak menentukan hukumnya, ya, dan itu bagian daripada kehati-hatian. Nah. Dalam hadis lain, ya, dalam hadis Adi bin Hatim, bahwa dia mengatakan kepada Rasulullah. Adi ibn Hatim dia mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apa dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mengutus anjing saya, dan ketika saya melepaskan anjing saya tersebut, saya mengucapkan nama Allah. Saya mengucapkan nama Allah. Maksudnya dia mengucapkan nama Allah, dia lepas anjingnya itu untuk mencari buruan. Ternyata setelah didapat buruan tersebut, dia mendapati bersama anjingnya anjing yang lain. Sedang bersama anjingnya anjing yang lain. Kemudian dia bertanya, apa hukum binatang buruannya tersebut? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la ta'kul, innama sammaita ala kalbik walam tusammi ala ghairihi. Jangan kau makan, kata Rasulullah. Jangan engkau makan. Kenapa? Karena ketika kau mengucapkan bismillah itu untuk anjingmu, tapi untuk anjing yang lain kau tidak ucapkan bismillah. Artinya apa? Bisa jadi binatang buruan tersebut mati karena anjing yang lain. Karena ada kemungkinan tersebut, maka Nabi mengatakan jangan kau makan. Khususnya masalah dagingnya, kita sudah pelajari bersama bahwa dalam masalah daging ini, asyakku fihi yadur, bahwa ragu-ragu tentang daging itu menjadikan hukum daging tersebut haram. Misalnya ini, teman-teman semua dihidangkan daging. Alhamdulillah, insya Allah kalau di Indonesia ya, biasa yang jual biasanya sembelih. Tapi kayak di luar negeri misalnya datang dari Eropa, dari mana, dan kita ragu. Apakah ragu dari dalam hati kita, apakah daging tersebut disembelih atau tidak? Kita ragu apakah daging tersebut disembelih atau tidak. Sekedar kita ragu tentang
daging tersebut disembelih atau tidak, maka itu menjadikan daging tersebut tidak boleh lagi kita makan. Itu hukum di daging ya. Jadi asyakku, keraguan-raguan di sini ini menjadikan atau merubah hukum, menjadikan dia haram. Oleh karena itu, dalam hadis Nabi, Nabi juga mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nah, jadi, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu dan beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Nah, ketika daging tersebut tadi, kita ragu apakah dia disembelih atau tidak, Nabi menyuruh kita untuk beralih kepada sesuatu yang kita tidak ragu. Artinya kita tidak makan. Ya. Yang kita tidak makan, apa? Itu kita yakin kita dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika kita tidak makan lagi. Tapi ketika kita makan, kita ragu, dalam keadaan ragu. Seperti itu. Ya, kita dalam keadaan ragu. Jadi, seperti itu. Jadi, sebagian ulama mengatakan, al-mustabahat itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ini mustabahat, sesuatu yang syubhat itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sesuatu yang diketahui oleh seseorang bahwa dia haram. Sesuatu yang diketahui oleh seseorang bahwa dia itu haram. Kemudian dia ragu apakah haramnya sudah hilang atau tidak. Apakah haram itu sudah hilang atau tidak. Jadi sesuatu asalnya haram. Setelah itu dia ragu. Apakah haramnya hilang atau tidak. Seperti apa hukumnya itu? Contohnya seperti haram bagi seseorang memakan binatang yang tidak disembelih. Nah sekarang dia ragu. Apakah ada hewan disembelih atau tidak? Ada hewan disembelih atau tidak? Tidak menghilangkan keharaman. Paham ini? Jadi ada binatang ternak haram dimakan kalau tidak disembelih, itu hukumnya apa? Haram. Aslinya haram. Sekarang kita ragu apakah keharamannya hilang atau tidak. Sekarang kita ragu apakah binatang tersebut disembelih atau tidak. Itu tidak menjadikan binatang tersebut halal karena aslinya haram. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa? Karena keharaman itu tidak hilang kecuali dengan yakin. Ya. Itu kaidah dalam agama. Karena keharaman itu tidak hilang kecuali dengan yakin. Ya. Keharaman itu tidak hilang kecuali dengan apa tadi? Yakin. Yang kedua, ini untuk pertanyaan yang jadi tidak semua langsung ragu tidak haram, tidak. Jadi seperti ini. Ini rinciannya. Yang kedua, sesuatu yang dasar hukumnya halal. Sesuatu yang hukumnya
halal. Kemudian diragukan apakah dia jatuh ke haram atau tidak. Nah, seperti misalnya seorang suami punya istri, dia ragu apakah dia talak atau tidak. Dia pernah talak atau tidak. Seperti itu. Ya. Maka dalam hal seperti ini, dia masih hukumnya ibahah, boleh. Karena dia tidak pastikan bahwa dia pernah talak atau tidak. Sampai dia ketahui bahwa dia pernah talak. Yang ketiga, sesuatu yang diragukan, ya, diragukan apakah dia halal atau apakah dia haram. Tidak diketahui hukumnya. Tadi ini kita ketahui hukumnya haram. Setelah itu diragukan apakah dia halal atau haram. Ragu ini tidak menghilangkan keharamannya. Atau yang kedua, sesuatu yang halal. Kita ragu apakah jatuh ke haram atau tidak. Tidak menjadikan langsung dikatakan itu haram. Yang ketiga ini, yaitu sesuatu yang tidak diketahui. Apakah halal atau apakah dia haram. Ya, bisa jadi halal, bisa jadi haram. Tidak diketahui asal hukumnya. Dan tidak ada dilala petunjuk untuk itu. Nah, maka dalam hal ini al-ahsan, lebih bagus tanazzuh, yaitu kita menjauhi hal tersebut. Ya, kita jauhi. Ini sudah yang dinamakan dengan sifat wara tadi, sifat berhati-hati. Ya, sifat berhati-hati tadi. Ini sudah yang kita namakan dengan sifat berhati-hati tadi. Oleh karena itu, ini berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mendapati kurma yang jatuh di rumahnya. Rasulullah dapat kurma jatuh di rumahnya. Ya, Rasulullah dapat kurma. Ya. Rasulullah melihat kurma yang jatuh, dia dapat di mana? Di rumah beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Nabi? Laula anni akhsha an takuna minas sadaqah la akaltuha. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya, kata Nabi, kalau bukan karena saya takut ini bagian daripada sedekah, saya makan. Karena seperti yang kita sudah pelajari, Rasulullah tidak memakan sedekah. Rasulullah menerima hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Nah, Rasulullah dapat kurma tersebut jatuh di rumah beliau. Nah, Rasulullah tidak makan. Dan Rasulullah bersabda, laula anni akhsha antakuna minas sadaqah la akaltuha. Seandainya bukan karena saya takut ini kurma adalah sedekah, maka saya akan makan. Subhanallah. Itu apa? Sifat kehati-hatiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang sifat wara ini. Kita hati-hati. Ya. Jadi jangan orang yang peduli urusan akhiratnya, dia tanya dulu, oh ini apa hukumnya? Oh ini bagaimana hukumnya? Boleh tidak? Apakah ada ulama yang membolehkannya sehingga saya melakukannya? Apakah ada jalan atau tidak? Paham? Itu orang yang peduli terhadap urusan akhiratnya dia. Itu orang yang peduli terhadap urusan akhiratnya dia. Nah, sekarang perlu diperhatikan, bedakan antara ragu dengan was-was. Nah, ini juga.
Hati-hati. Kadang ada orang was-was. Sholat ini ya. Sholat di tempat yang tidak ada di situ kelihatan najis. Ya. Dengan berpikir bahwa jangan-jangan ada najis. Nah, ini karena takut di situ ada najis misalnya yang kering. Padahal dia tidak ketahui. Seperti yang kita ketahui bahwa an-najasatu la tuhkamu bisyak. Bahwa najis itu tidak dihukumi dengan keraguan-raguan. Jadi kalau kita misalnya ada orang mau sholat, akhirnya apa? Dia berpikir, jangan-jangan di baju saya ada najis. Jangan-jangan di badan saya ada najis. Padahal dia sudah bersihkan diri. Atau jangan-jangan di tempat ini ada najis. Nah, itu jangan sampai yang demikian itu menjadi apa? Madkhalus syaitan. Menjadi jalan masuk syaitan kepada kita supaya kita tidak khusyuk dalam ibadah. Dengan nama apa? Dengan dalih wara. Dengan dalih kehati-hatian. Oh, saya ini mau hati-hati. Maka hal-hal yang tidak perlu dilakukan dia lakukan. Hadza la yultafatu ilaihi. Ini tidak sepatutnya kita menengok. Artinya kita biarkan, jangan sampai terjadi sama kita seperti ini. Kalau sudah belajar ilmu agama, toharo seperti ini, cara bersuci seperti ini, istinja seperti ini, kita sudah lakukan seperti selayaknya, maka sudah dalam hati kita bahwa kita yakini bahwa kita dalam keadaan suci. Tidak perlu, jangan sampai kita biarkan syaitan mempengaruhi kita sehingga mengatakan bahwa jangan-jangan bajumu ada najis. Jangan-jangan di tempat kalian ya sholat itu ada najis. Dan bahkan kata ulama al-wara' minhu, sifat kehati-hatian dalam masalah ini adalah waswasatus syaitan. Adalah waswasnya, bisikannya syaitan. Bukan makna menjauhi syubhat dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Ini bagaimana, Pak? Boleh dibagi dua, soalnya panjang. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ahlan wa sahlan bikum yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Mohon maaf, ini tadi ada contoh ketika seorang istri masih ragu apakah dia sudah dicerai atau belum. Ini ada peristiwa istrinya Suami itu. ya, suami bukan istri yang ragu. Oh, suaminya. Ya. Oh gitu. Ini peristiwa, maaf Ustadz. Ini ada peristiwanya istrinya diantarkan, dipulangkan maksudnya ke rumah orang tuanya. Ya. Tapi suaminya itu belum mengucapkan tolak gitu. Ya. Ya. Apakah itu jatuh tolak atau tidak? Mohon maaf Pak Ustadz ya. Suaminya pulangkan ke rumah. Iya, ke rumah orang tuanya. Itu harus ditanya ke suaminya, Mbak. Jadi ketika suaminya mengatakan pulang ke rumah, apakah dengan niat talak atau enggak? Kalau Gitu. dengan niat talak, maka jatuh talak. Kalau enggak, berarti masih status istrinya dia. Cuma sekadar berlibur. Oh gitu. Ini mah menyampaikannya saya antarkan gitu. Karena yang urusan talak ini sebenarnya talak dan tidak talak itu dari suami. Oh. Istri cukup istifsar. Istri itu cukup menanyakan. Karena talak dan tidak talak bukan dia yang menentukan, Mbak. Oh iya. Andai tidak ditanyakan umpamanya. Berarti dia menganggap dia masih istrinya. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup majelis. Semoga insya Allah
Yang ikut majelis malam ini Allah berkahi. Amin. Allah urusan apa namanya, rezeki Allah berkahi. Yang nanti di chat pribadi saya, Mbak. Ini yang tanya terakhir. Assalamualaikum, tunggu ya, ada bertanya. Ada salah satu murid saya, dia murid baru. Dia sering dibilang sesat. Sesat sama kakaknya. Lalu Anda bilang dia ragu dengan dengan ajarannya, maksudnya nantilah insya Allah ya, di pertanyaan nanti bisa di WA ke admin. Insya Allah ta'ala dicarikan jawaban. Insya Allah. Semoga yang hadir Allah berkahi urusannya, rizkinya, keluarganya, dengan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keberkahan para aulia, dengan keberkahan guru kita Syekh Abdullah Al-Harari dan keberkahan Syekh Nizar Al-Halabi, dan insya Allah Allah tutup kita dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dan insya Allah ta'ala Allah jadikan kita, Allah berikan rizki kita bisa bermimpi dengan ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur kita di malam ini ataupun malam-malam selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan tahlil kemudian salawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.